Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seberapa yang kita sudah siap, kita buka hati kita, kiranya dimanapun kita berada, kita merasakan lawatan Tuhan, dan lewat pujian yang kita naikkan, nama Tuhan disenangkan. Cari wajah, temukan kasih, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama, dengar jawab, kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah, temukan kasih, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama, dengar jawab, kau bukan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan
bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Oh tempat penghiburan, oh tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan yang aman. Di dalam jiwa kami tenang. Engkaulah sumber jawaban atas setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau menara perlindungan,
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan kasih Kristus, saya mohon Bapak Peter Aryo, silakan Pak pimpin kita dalam doa, memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan, bahkan sungguh indah Engkau penuh kasih dan sayang. Engkau baik bagi kami pada saat pagi hari ini. Kami akan masuk Tuhan dalam doa pagi ini Tuhan di dalam PMD Peduli Misi Desa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Roh Kudus bekerja mengurapi semua yang bertugas Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nantinya. Biarlah semuanya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami khususnya di dalam ibadah ini. Bahkan darah Yesus membawa kami masuk di dalam kekudusan dan ruang Maha Kudus pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Peter Aryos. Tuhan memberkati baik kesehatan, pelayanan maupun juga keluarga. Puji Tuhan, semua yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Kita percaya pertolongan pimpinan penyertaan Tuhan nyata bagi kita sekalian. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Mari sama-sama kita akan lanjutkan dengan pujian, beberapa pujian sukacita. Ya, haleluya. Kita ada nyanyi beberapa lagu lama. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku panjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta panjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata,
Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita sukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Haleluya, puji Tuhan. Ialah kita bersukaria, bersukacita karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ada diselamatkan, bahkan Tuhan mau pakai kita menjadi alat-alatnya yang berarti. Puji Tuhan, kita nyanyi satu lagu sukacita lagi, lagu lama juga. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku. Dia hapus semua dosaku, Dia memberi hati yang baru. Hati rasa dilenyapkan, sukacita Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padamu. Yesus, 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 nama itu memikat hatiku. Dia hapus semua dosaku, Dia memberi hati yang baru. Hati rasa dilenyapkan, sukacita berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padamu. Ya, haleluya. Biarlah lagu-lagu ini menyenangkan hati Tuhan dan juga kita bersukacita. Puji Tuhan, berhubung pembicara sudah siap dari tadi dan kita sudah cukup banyak, kita akan siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Kita nyanyi lagu seperti Rusa Rindu Sungai. Haleluya. Kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan karena Dialah segalanya dalam hidup kita. Tanpa Dia kita tidak ada artinya apa-apa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah. Berdiri sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, berindu menyembah. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh, Yesus, oh segalanya bagiku. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Katakan sama-sama seperti rusa di sungai. Biru sarindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kalaku tanah keras, hatiku rindu penyembahmu. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hatiku rindu menyembahmu. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi. Puji Tuhan kepada hambanya Bapak Pendeta Palmer, dipersilakan. Kami Silakan. menyerahkan segenap hidup kami Tuhan dalam kedaulatan tangan Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur hari ini kalau kami boleh hidup, kami boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati kemurahan-Mu dengan persekutuan dengan Allah. Tuhan, terima kasih. Ini adalah hal terindah bagi kami ketika kami masih boleh memanggil nama Tuhan, boleh bersekutu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Ini kami hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang ada di PMD Tuhan, Bapa. Melalui persekutuan kami pagi hari ini, kami boleh sama-sama saling dikuatkan, saling diteguhkan. Kami boleh Tuhan saling memperhatikan satu dengan yang lain melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Bapa, biarlah Engkau memberkati persekutuan ini untuk Tuhan boleh membawa dampak, bahkan juga Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kami dipersatukan Tuhan melalui persekutuan ini, juga melalui Zoom ini, kami boleh semakin diikat dengan kasih Tuhan.
Tuhan terima kasih, bahkan juga hamba-Mu Tuhan hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat, dengan pengetahuan, bahkan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Tuhan Engkau taruhkan dalam mulut dan bibir hamba-Mu dan pemikiran hamba-Mu, sehingga kami semua Tuhan yang ada di Zoom ini akan sama-sama boleh diberkati. Bapak terima kasih, Roh Kudus-Mu saja yang bekerja Tuhan. Bapak, walaupun kami terpisah dengan jarak, tapi Roh-Mu mempersatukan kami dalam kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam sahabat-sahabat semuanya. Salam Pak Pendeta, salam Ya, Bante. puji Tuhan, saudara. Uh, Kita boleh bertemu pada saat pagi hari ini untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling berbagi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Paul Mercy Marmata. Teman-teman di sini memanggil saya Paul, dan teman-teman pelayanan. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia di Pekanbaru dan melakukan pekerjaan penggembalaan, dan di samping itu juga kami melayani di berbagai penjara-penjara yang ada di Provinsi Riau sampai daerah-daerah kabupaten, dan terkhusus di dua penjara kami mengadakan sekolah Alkitab. Yang pertama sekolah Alkitab di penjara narkotika, dan yang kedua adalah sekolah Alkitab di penjara anak atau penjara remaja, dan juga pelayanan yang lain adalah pelayanan anak-anak ya di luar daripada pelayanan gereja. Nah, itu saja saudara perkenalan saya. Salam kenal buat sahabat-sahabat semua. Jika saudara ada di daerah Pekanbaru, boleh saling berkabar saudara. Kita boleh saling menguatkan sehingga di tempat pelayanan kami, dan kiranya kita bisa semakin mengenal satu dengan yang lain. Dan terima kasih juga buat Tuhan melalui hambanya Pak Amir yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk kesekian kalinya menyampaikan kebenaran firman di Zoom PND ini. Baik, sahabat-sahabat semuanya, mari kita buka Alkitab kita. Saya ambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 13 dan 14 dan 15. Pengkhotbah pasal 4 ayat 13, 14 dan 15. Saya akan baca buat kita. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Demikian ayat firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saya melihat dari konteks ini, saudaraku, saya mengambil dua perbedaan tipe atau jenis orang yang dicatatkan dalam Pengkhotbah pasal 4 13 ayat 13 sampai 15 tadi. Yang pertama adalah yaitu orang muda, seorang yang muda, tapi memang dia, saudaraku, dilahirkan miskin. Tapi orang muda yang miskin ini, saudara, dia adalah orang muda yang berhikmat. Tapi kemudian dia juga adalah orang muda, walaupun miskin, tapi dia adalah orang yang mempersiapkan diri, yang belajar, saudara. Dan kemudian pada endingnya, kemiskinannya itu berubah menjadi kekayaan. Karena apa? Karena ia pada akhirnya menjadi raja, menggantikan raja tua itu, yang bodoh itu. Nah, tapi tipe yang kedua adalah raja yang tua atau orang tua yang bodoh. Nah, jadi orang tua yang bodoh atau raja tua yang bodoh ini adalah yang pertama bahwa dia tidak mau diberi peringatan, ya. Nah, karena apa? Karena dia merasa sudah berpengalaman atau dia sudah banyak tahu, sehingga ketika ia diberikan nasihat, ia merasa sudah tahu dan cukuplah. Dia tidak mau belajar lagi, saudara. Dan endingnya adalah bahwa raja tua yang bodoh itu pada akhirnya menjadi melarat,
karena kemudian setelah digantikan dengan orang muda yang miskin itu. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kebetulan memang kita di sini adalah sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah mungkin banyak apa namanya memiliki waktu yang cukup banyak ya untuk melayani, ada setahun, 2 tahun, atau mungkin belasan tahun, puluhan tahun mungkin. Dan kadang-kadang saudara, bahwa status kita menjadi seorang hamba Tuhan adalah menjadi juga seorang penasehat. Nah, saudara, ketika kita memposisikan diri atau kita menjadi seorang penasehat atau hamba Tuhan itu menjadi seorang penasehat, sering sekali kita temui, saudara, bahwa penasehat itu sangat sulit untuk dinasehati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, ah seorang yang sangat sulit dinasehati itu karena memang merasa bahwa, ya, pertama dia sudah banyak makan asam garam, dan kedua dia mungkin sudah melanglang buana, sudah berpengalaman, dan mungkin ketika ada orang lain yang menasehati dia mungkin lebih senior dan lain-lain, dia tidak mendengarkan itu, saudara. Nah, inilah juga, saudaraku, yang terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari kita bawa ini, dan saya pun membawa ini ke dalam diri saya, saudara, bahwa sebagai hamba Tuhan, kita pun perlu nasihat dari orang lain. Nah, saudaraku, kadang-kadang kalau seorang penasehat itu, saudaraku, dia tidak mendengarkan nasihat dari orang lain, terlebih juga itu dipengaruhi karena mungkin, saudaraku, status yang menasehati itu lebih rendah dari dia. Dan kemudian status ekonomi lebih rendah dari dia. Jabatannya yang menasehati itu lebih rendah dari dia. Sehingga orang yang dinasehati itu, saudara, menjadi abai. Nah, sebagai hamba Tuhan, mari kita memiliki suatu sikap yang memang mau dinasehati, mau memberikan masukan, mau untuk selalu diperbaharui, karena kita sering sekali, saudaraku, bahwa luput bahwa kita ini juga adalah manusia yang melakukan kesalahan. Tidak pernah luput kita dari situ, saudara. Mari kita sadari bahwa apa yang kita ketahui hari ini belum tentu juga itu akan bisa tetap terpakai di masa 20-30 tahun yang akan datang. Nah, maka ketika ada orang lain yang menasehati kita, memberikan masukan, memberikan peringatan, dan lain-lain, jangan pernah sebagai hamba Tuhan, jangan pernah kita merasa sudah tahu, jangan pernah kita merasa, oh, aku sudah berpengalaman, jangan pernah kita merasa, ah, kau siapa, tidak layak untuk menasehati aku, kau kan levelku di bawah. Jangan pernah seperti itu. Nah, sikap yang kita terima, yang kita harus miliki adalah sikap yang rendah hati, saudara, sebagai hamba Tuhan. Nah, memang, saudaraku, akan banyak orang yang merasa mungkin dia sudah rendah hati, tapi sesungguhnya, saudara, dia sebenarnya tinggi hati. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya, saudaraku? Dari perilaku dia, dari sikap dia berbicara, dan kemudian bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang rendah, saudara, yang lebih rendah daripadanya, bagaimana ia memperlakukan orang-orang yang statusnya lebih rendah daripadanya, atau kedudukannya lebih lebih rendah daripadanya. Nah, kalau ia merespon orang itu, maka sesungguhnya, saudaraku, ia adalah orang yang rendah hati. Tapi coba, saudaraku, kalau orang tersebut, saudaraku, tidak mendengarkan orang yang lebih rendah daripadanya, maka itu adalah orang yang tinggi hati. Nah, maka, saudaraku yang terkasih, banyak hamba-hamba Tuhan di kalangan kita, hamba-hamba Tuhan, bahwa ia tidak mau lagi mendengarkan nasihat karena yang menasehati dia adalah orang yang lebih rendah daripadanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sering sekali atau banyak sekali awal-awalnya hamba Tuhan dalam memulai pelayanan, maka mereka, saudaraku, murni untuk melakukan pelayanan itu. Ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bergelora untuk melayani Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika Tuhan melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam kehidupannya, misalnya, saudaraku, ketika ia mendoakan orang sakit menjadi sembuh, kemudian ia mendoakan orang yang mau cerai, orang yang mau cerai itu kemudian rujuk kembali, dan kemudian orang yang bangkrut kemudian didoakan menjadi bangkit kembali ekonominya, saudara. Nah, kemudian, saudaraku, setelah terjadi hal-hal yang spektakuler itu, maka ada
perubahan perilaku dalam kehidupannya. Awalnya waktu ia melayani, ia memiliki niat yang tulus dan dia bergaul dengan semua orang, dengan orang sakit, dengan orang kecil, dengan orang lemah dan lain-lain. Tetapi ketika Allah melakukan hal-hal yang spektakuler dalam kehidupannya seperti yang tadi, ya, orang didoakan orang yang bangkrut menjadi bangkit kembali, didoakan orang yang cerai menjadi pulih kembali dan lain-lain. Nah, kemudian berubah statusnya, sikapnya, saudaraku. Akhirnya orang-orang yang berhubungan dengan dia atau yang menjadi sahabatnya pun sudah mulai berubah gitu ya. Nah, mainannya sudah berubah ya, tempat nongkrongnya sudah berubah, gaya berbicaranya sudah berubah dan lain-lain semuanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sering sekali hal-hal yang spektakuler yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan pelayanan kita, sesungguhnya bisa saja itu menjerat kita, saudara, dalam kesombongan, dalam keangkuhan. Ya, nah, oleh karena itu, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, kita di sini adalah hamba Tuhan yang sama-sama saling mengingatkan. Jangan pernah kita lari dari niat hati yang awal itu, ketulusan hati, kemurnian hati untuk melayani. Jangan sampai seperti raja tua yang bodoh tadi. Pada akhirnya, saudaraku, ia menjadi raja yang melarat. Karena apa? Karena tidak mau diberi nasihat, karena merasa sudah berpengalaman, dan lain-lain. Nah, saudaraku, dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita yang di mana Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, saudaraku, maka jangan sampai itu membawa kesombongan bagi kita. Tetaplah rendah hati kita, saudaraku, ya. Tetaplah rendah hati bahwa Allah lah yang melakukannya bagi kita. Nah, coba saudaraku, saya akan coba baca, saudaraku, dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Ya, 1 Raja-Raja 18. Nah, ah, 1 Raja-Raja 18 ini, saudaraku, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke ke-38 atau ke-40. Nah, ini berkisah tentang si Elia, saudaraku, yang bersama dengan imam-imam Baal yang mempersembahkan korban. Di mana imam-imam Baal itu juga mempersembahkan korban, Elia juga mempersembahkan korban. Tapi, saudaraku, bahwa imam Baal itu persembahannya tidak dimakan api, ya, tetapi persembahan daripada Elia itu langsung dihabiskan atau dimakan api Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang spektakuler, saudara. Nah, yang terjadi dalam pelayanan Elia, sehingga saudaraku, ya, pelayanan itu bisa saja terjadi seperti itu dalam kehidupan kita, yang kemudian yang membawa pamor kita menjadi meningkat, yang membawa pamor seorang hamba Tuhan itu menjadi terkenal, saudara. Ya, nah, tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, bahwa pada akhirnya si Elia ini kalau kita baca, saudaraku, di pasal 19, saudaraku, ya, suatu ketika si Isabel itu memberikan pengumuman untuk menangkap dia, maka ia menjadi sangat gentar dan kemudian Elia di di memiliki sikap atau perasaan yang ingin mati rasanya, dan kemudian ia mau menghentikan pelayanan karena ia merasa terancam, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, padahal sebelum-sebelumnya ia adalah seorang Elia yang gagah, di mana ketika dia berdoa, Tuhan turunkan apimu, maka dia api Tuhan langsung membakar mesbahnya, saudara. Tapi kemudian di pasal 19, ia menjadi seorang Elia yang lemah. Karena apa? Ia takut, ia stres, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pekerjaan-pekerjaan spektakuler yang dikerjakan Allah bagi kita, memang itu menunjukkan kuasa Allah. Tetapi tidak selamanya juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler itu, di situ Allah hadir. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, ayat yang pasal yang ke-19, ya, pasal yang ke-11, saudara, ayat yang 11 di pasal yang 19 itu sampai 12,
Nah, di mana Allah menyatakan badai, tapi Tuhan tidak ada di sana. Allah menyatakan angin kencang, tapi Tuhan tidak ada di sana. Bisa saja, saudaraku, dalam pelayanan kita tetap ada hal-hal yang spektakuler, tapi sesungguhnya kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita sudah jauh, saudara, dari hadirat Allah. Nah, tetapi saudaraku, kemudian kalau kita baca, saudaraku, di pasal 19 ayat 12, 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali terjadi hal-hal yang spektakuler dalam satu pelayanan, dari gereja kecil menjadi gereja besar, dan kemudian dari pelayanan yang di desa-desa naik menjadi pelayanan yang ke kota-kota. Tuhan percayakan ke kota-kota dan lain-lain semuanya, yang biasanya yang melayani orang-orang miskin kemudian melayani orang-orang kaya dan lain-lain, saudara. Nah, itu adalah hal-hal yang spektakuler. Tapi saudaraku, kadang-kadang pekerjaan yang spektakuler itu belum tentu Tuhan hadir di sana. Tetapi bisa saja juga, saudaraku, dalam pelayanan yang dipandang orang itu, saudaraku, adalah pelayanan yang biasa-biasa saja, yang tidak spektakuler, yang hanya pelayanan mungkin di pandangan orang lain bahwa itu adalah pelayanan yang tidak keren gitu. Tapi justru di situ Tuhan hadir. Nah, saya lihat di sini, saudaraku, di ayat 12 di ayat 12 yang terakhir itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungkannya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, dalam keadaan angin yang sepoi-sepoi ini, tidak seperti yang spektakuler yang sebelumnya, di mana api menyambar, di mana ada guru, di mana ada petir dan lain-lain. Ternyata, saudaraku, di masa yang spektakuler inilah, ya, maka Elia merasakan Tuhan hadir, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka apapun pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kita hari ini, saudara, seperti apakah itu yang Tuhan percayakan? Entahkah kita berhubungan dengan orang hebat, entahkah kita berhubungan dengan orang miskin, entahkah kita dipercayakan mengelola satu pelayanan yang besar atau mengelola satu pelayanan yang kecil. Saudara, hendaknya kita tetap menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Tetaplah kita menjadi hamba Tuhan yang mau ditegur. Tetaplah kita menjadi hamba Tuhan yang mau, saudaraku, belajar, ya, mau terus mengupgrade diri, saudara. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah hebat, ya. Walaupun penjangkauan, pencapaian pelayanan yang kita dapatkan hari ini sudah mungkin menurut ukuran manusia itu adalah sesuatu yang spektakuler, ya. Tapi ingatlah bahwa kita ini hanya hamba Tuhan. Kita ini hanya dipercayakan oleh Allah. Kalau bukan karena Tuhan yang mempercayakannya, kita tidak punya apa-apa. Walaupun kita, saudaraku, mendoakan orang sakit, kalau Tuhan tidak menyembuhkannya, orang sakit tidak akan sembuh. Walaupun kita mendoakan orang yang bangkrut, kalau Tuhan, saudaraku, tidak mengurapi doa kita, ya tidak akan bisa menjadi pulih, menjadi orang yang berhasil, dan lain-lain semuanya. Nah, mari, saudaraku, sebagai hamba Tuhan, kita saling mengingatkan. Mari kita tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Dan apapun, seperti apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, ya, tetaplah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, walaupun mungkin pelayanan kita tidak seperti orang lain, dianggap orang lain rendah dan lain-lain, saudaraku, jangan pernah minder, jangan pernah stres, saudaraku. Justru di dalam situ pun, dalam pelayanan yang kecil, dalam pelayanan yang dianggap orang rendah itu, bahkan disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan,
Saya tidak memperpanjang firman yang akan saya sampaikan, tapi harapan kita semua yang ada di sini, saudaraku, mari kita saling atau lebih lagi rendah hati dan mari kita menjadi seorang penasehat, tetapi seorang penasehat yang mau tetap mendengarkan nasihat. Kalau itu kita kerjakan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah umat-Mu walaupun singkat Tuhan, tapi firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak seperti raja tua yang bodoh itu Tuhan, yang tidak mau diberi nasihat, yang tidak mau Tuhan memperlengkapi diri karena merasa sudah tahu. Dan Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu yang ada di PMD ini, kami mau tetap selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan, Bapa, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, seperti apapun itu Tuhan, adalah karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan, apapun jenis pelayanan dan seperti apapun model pelayanan yang Tuhan percayakan, entahkah pelayanan yang besar, entahkah pelayanan yang kecil, biarlah Tuhan kami tetap merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika pelayanan kami adalah pelayanan yang besar, janganlah ada kiranya Tuhan daripada hamba-hamba-Mu yang menyombongkan diri. Dan jika pelayanan kami juga Tuhan adalah masih pelayanan kecil, jangan ada di antara kami Tuhan yang undur dan yang minder. Tapi justru Tuhan kami harus tetap bersyukur bahkan di tengah situasi yang pelayanan yang kecil itu Tuhan, kami bisa melihat Tuhan berbicara. Bapak terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Semua kami hamba-hamba Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dan kesaksian sudah disampaikan Tuhan. Terima kasih. Semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, tertanamlah itu di hati kami dan kami praktekkan. Sebagai orang tua, kami membimbing anak-anak kami mendahulukan Tuhan, membaca Alkitab sebelum beraktivitas setiap pagi. Supaya anak-anak kami semuanya Tuhan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tahu skala prioritas. Belajar dulu baru bermain. Berkatilah semua yang hadir ini Tuhan. Ada 29 orang termasuk hamba. Berkati anak-anak kami semuanya Tuhan. Anak cucu kami, keponakan kami. Jadikan mereka bibit unggul di bumi ini. Menjadi terang dunia. Menjadi pemimpin dunia. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.